Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkannya di majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali ya bahasan kita dalam surat Al-Waqiah ya, tentang 3 golongan manusia kelak di akhirat. Kita baru bahas satu golongan yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Ya, sampai ayat 26 terakhir kita bahas. Sekarang kita bahas kelompok kedua, namanya Ashabul Yamin atau Ashabul Maimanah ya, yang disebutkan mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-40. Nah, karena ini sama-sama penghuni sorga, cuman fasilitasnya beda. Mereka sama masuk sorga, sama berada dalam sorga, cuman nilai kamarnya beda, fasilitas kenikmatannya beda. Ya, pelayan-pelayannya beda. Itu karena perbedaan jihad mereka ketika di dunia. Semakin tinggi nilai jihad seseorang dalam beragama, tentu semakin tinggi pula penghargaan Allah kelak di akhirat kepadanya. Karena itulah penduduk sorga dibagi. Ya, ada ashabul maimanah, ada as-sabiqun as-sabiqun. Nah, yang as-sabiqun as-sabiqun itu kelompok terbaik yang sorganya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita bahas ashabul yamin, yang kata Allah kita kebanyakan masuk di sini. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Jadi yang paling banyak ya masuk ashabul yamin itu ya kita-kita ini. Ya, yang masuk as-sabiqun as-sabiqun itu sedikit dari yang terakhir hidup ini. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Bagaimana keadaan mereka golongan kanan itu? Pertama, fi sidrim makhdud. Mereka berada di bawah pohon bidara yang tak berduri. Nah, jadi sidir itu artinya pohon bidara. Di dunia ini ada bidara, Bu, cuman berduri. Ya. Jadi pohon bidara itu pohon sorga tuh Ibu ya. Jadi sidr itu artinya pohon ya bidara. Jadi sidratul muntaha itu pohon tuh Ibu ya. Sidratul muntaha itu sebuah pohon di sorga. Ya, dekat Arash. Dan itu ditemui, dan Nabi ke sana Isra Mi'raj itu. Di sidratul muntaha itu. Ya, di situlah Nabi melihat Jibril dalam wujudnya yang asli. Yang sidri itu, pohon bidara itu atau sidratul muntaha itu kata Nabi, besarnya pohonnya, di pohon pohon bidara itu punya banyak cabang. Jadi ada banyak cabang pohon itu. Satu cabang pohon bidara itu yasiru tahta zilliha ar-rakib al-musri' mi'ata'am. Kalau ada pembalap, nah, bahasa kitanya sekarang pembalap yang berkendaraan dengan cepat. Dulu ada orang penunggang kuda yang hebat. Jadi kalau penunggang kuda hebat itu dengan kuda yang cepat, itu berlari di bawah satu ya naungan cabang itu selama 100 tahun. Itu luasnya ya satu cabang. Kalau pohon, Bapak Ibu kan lihat pohon banyak cabang ya. Nah, satu cabangnya itu kata Nabi, kalau orang bawa mobil dengan kecepatan tuh mobil balap itu, Formula itu, misalnya Formula One ya. Mobil yang paling cepat itu 100 tahun berjalan tanpa henti di bawah satu cabangnya. Wah, itulah besarnya pohon bidara itu, Pak. Itu namanya sidir. Itu kenapa di ayat yang ke-30-nya Allah sebutkan wa zillim mamdud. Mereka dibawa bayang-bayang yang sangat panjang. Ya, zillim itu artinya bayang-bayang, naungan. Jadi kalau Bapak Ibu di bawah pohon kan ternaungi itu. Itu namanya zillun, ya, naungan. Yang zilun itu mamdud,
sangat panjang. Karena satu cabang pohon bidara itu bayang-bayangnya kita lewati selama 100 tahun menggunakan kendaraan yang cepat. Tidak bisa kita bayangkan seluas apa surga itu, Pak Ibu. Itu baru satu pohon. Dan satu pohon itu tidak satu cabang, banyak cabang. Satu cabang saja 100 tahun perjalanan dengan kendaraan paling cepat. Itulah ya kenapa surga itu luasnya, lebarnya saja itu langit dan bumi. Memang tidak bisa dibayangkan surga itu nanti, Pak Ibu. Makanya nanti ada ya hadis Nabi ya, siapa yang baca ini wa zillim mamdud wa ma'im maskub. Siapa yang baca 10 kali setiap hari ayat ini jadikan amal rutin kata Nabi, wa zillim mamdud wa ma'im maskub, maka dia akan mendapat banyak pohon nanti di surga. Ya. Kalau ayat 30 31 jadikan zikir nih 10 kali setiap hari. Wa zillim mamdud wa ma'im maskub, wa zillim mamdud wa ma'im maskub. 10 kali, tapi setiap hari. Maka dia mendapat pohon yang paling banyak nanti di akhirat di surga Allah. Karena itu pohon itu panjang, luas. Ya. Jadi mereka ditempatkan di bawah pohon bidara tapi tidak berduri bidaranya. Durinya dicabut Allah. Dan duri itu nanti setiap duri itu diganti dengan buah. Yang buah itu kutufuha daniyah, mendekat kepada penghuni surga tadi, ashabul yamin tadi, yang isi buahnya itu pakaian lengkap dengan perhiasan. Jadi kalau ibu nanti mendaki itu pohon bidara itu buahnya itu, lalu ibu pegang, terbuka dia, dan itu seperti lemari kain. Isinya pakaian yang di satu buah itu ada 70 pasang lengkap dari jilbab sampai ke tas sepatu matching. Ibu kan biasa itu ya, kalau beli baju matching kan. Jadi di surga itu nanti ibu udah pakai lemari. Lemarinya ndak ada. Dan ndak ada laundry. Ya, ndak ada cuci-cuci. Ibu kalau pakai udah buang, selesai. Nanti makanya kata Nabi itu manusia ashabul yamin itu nanti mengganti baju di surga itu 70 kali setiap hari. Dan baju yang dipakai itu beda warna, beda bentuk, beda, pokoknya rancangan busana itu tidak pernah sama setiap baju. Dan setiap hari 70 kali ganti baju, yang besok beda lagi bentuknya, warnanya beda, pokoknya tidak ada yang sama bajunya. Dan ibu jangan bayangkan 70 kali ganti baju sakit katiak buka-buka baju panjang set, enggak. Dia tak ada yang payah lah Bapak Ibu, tak ada yang susah tu kau tunjuk. Latih pula langsung. Pernah Bapak Ibu lihat Superman, film Superman? Baputa saya mereka tukar bajunya langsung. Baputa saya tukar baju langsung enggak? Pernah ada film Superman. Lalu mau kita ada film Superman, Pak. Jadi Superman, Superboy ya. Superboy itu Superman lah. Kan film Superboy itu Pak. Masuknya ke pintu lift, nyobekon, tukar bajunya langsung. Ya kan? Biasanya pakai baju, pakai kacamata, ala batu kai baju superhero tu. Ya, bajunya itu rancak tapi kolor di luar. Itu anehnya Superboy itu ya. Tapi kira-kira di surga begitu nanti itu. Ya. Jadi kita ini di surga itu baju kita dari pohon bidara itu kata Nabi. Jadi duri-duri pohon bidara itu nanti diganti dengan buah, yang buah itu isinya pakaian. Ya. Jadi kita tinggal tunjuk saja mau pakaian yang mana, dia datang. Begitu tuh, Pak. Ya, itu namanya sidir ya makhdud ya, pohon bidara yang tak berduri. Itu pertama yang dihadapi oleh ashabul yamin. Kalau asabikun kemarin dipan dulu. Ya, dipan, mereka dipijit-pijit, ngobrol gitu ya. Mereka direlaksasi dulu. Kalau ini enggak, mereka duduk di bawah pohon, ini ada pakaian-pakaian yang banyak. Itu. Ya. Lalu watalhim mandud, mereka berada di bawah pohon pisang yang buahnya bersusun rapi. Ada sebagian mengatakan talhin ini bukan pohon pisang, tapi pohon yang besar yang buahnya tidak bersusun. Tapi nanti talhin di sana bersusun karena orang Arab katanya tidak mengenal pisang. Tetapi makna yang jumhur, tafsiran yang jumhur dari kalangan ulama dan mufassir itu memang pisang. Tapi Bapak Ibu menariknya, kenapa di sorga itu kita disuguhi buah pisang? Kenapa pisang Bapak Ibu?
Karena pohon pisang ini itu gambaran perangai penduduk sorga. Jadi orang kalau masuk sorga itu dia harus seperti pohon pisang. Bagaimana pohon pisang? Satu, pohon pisang itu tidak akan mati kalau hidupnya tidak bermanfaat untuk orang. Pisang itu ibu cobalah potong sebelum berbuah, tumbuh terus. Cobalah, pisang itu potonglah, tumbuh tuh. Potong lagi, tumbuh lagi. Kalau sudah berbuah, potong, tidak akan tumbuh lagi. Itu prinsip orang beriman begitu. Jangan mati kalau hidup kita tidak bermanfaat untuk orang. Nah, kalau sudah bermanfaat, sorga menantinya. Itu kenapa pohon pisang. Kedua, pohon pisang itu manfaatnya paling banyak. Daunnya berguna. Ya enggak? Minimal untuk payung ke hujan. Zaman sisu ibu? Ada berpayung berpayung daun pisang ya. Ada lagu tuh. Memori daun pisang ini ada lagu enggak? Tuh. Minimal ibu jadi payung lah. Enggak? Apa pembungkui nasi. Enggak, kalau dulu ke sawah ke ladang kan babungkui nasi jo. Lama kalau nasi dibungkui daun pisang tuh Pak, lain harumnya. Ya kan? Dah tu bungkui sate bagaimana? Itu. Macam-macam lah daun itu. Jantuangnya sayur nak. Iya. Iya. Buahnya dimakan. Kulitnya kambing. Dah kulit pisang untuk makan kambing ya? Iya. Dah tu dah campak lah Pak. Batangnya kok ditabang, mereka jadi makan kudo ke? Makan kudo, makan jawi. Makan jawi. Dulu di kampung untuk apa nama itu baraki. Di kampung kan batang iya kadang-kadang Pak. Itu ambil batang pisang di parak orang tu baraki tu badu. Tu bangkui kate batang air tu tu samo-samo naik kate itu tu. Lain tu seronya Pak naik rakit batang pisang tu. Nah. Sampai akarnya pun digunakan untuk perhiasan, untuk obat-obatan, Pak ya. Jadi batang pisang itu memang semuanya bermanfaat. Tidak ada yang terbuang. Orang beriman hidupnya begitu. Mengeceknya Pak Guno ada orang, antuknya Pak Gunonya ada orang itu. Kalau tidak antuk masalah aja orang. Mengecek pulai. Ya, kalau orang beriman itu tidak. Kalau antuknya Pak Gunonya ada orang. Ya kan mengeceknya pulai. Ya ta, kama-kamado bermanfaat orang, ditunggu orangnya tiba, kok tibonya menambah ke orang, kok painya hilang orang, tu yo no. Kalau ndak tibo awak mengurangi orang, pai awak lebih orang rasanya, tu ndak tu. Kan ada orang tu betul, datang ndak diharapkan, kok pai orang kadang hati orang. Tu ndak, batang pisang tu ndak begitu, semua bermanfaat. Dan pisang ni hebatnya Ibu, ya, tidak membawa dampak kepada siapapun. Yang sakit boleh makan pisang, apapun penyakitnya ndak akan bersalah makan pisang. Kamu tak pernah mendengar dokter melarang orang makan pisang Pak Ibu. Apa aja penyakit makan pisang tak apa-apa. Tapi durian jangan cuba-cuba. Kolesterol kok tinggi makan durian tak golek kau. Enak. Kalau pisang tu masalah Pak Ibu. Makanya orang kalau sakit rata-rata membawa buah pisang. Jarang-jarang orang sakit durian je tenteng Pak. Tak ada tu. Selalu kalau orang sakit dia bawa tu pisang. Karena pisang tu memang menyehatkan kandungannya, memang tak ada membawa mudarat kepada tubuh manusia. Itu hebatnya buah pisang tu Pak Ibu. Jadi pisang itu Pak Ibu memang manfaatnya banyak, daya gunanya besar, tidak membawa mudarat, ya, dan yang paling hebat biayanya paling murah. Pisang tu tanam sih induk cie anak tu, bekonya barang nak pinak dan tak perlu dipupuk. Saya tak melihat ada orang mupuk pisang Pak. Pisang tak perlu dipupuk. Karena biaya hidup pisang tu paling murah Pak. Petani pisang tu tak perlu biaya Pak. Tanam, panen dan beranak terus. Itu hebatnya Pak pisang tu. Kalau lado Pak, mahal perawatannya Pak. Plastiknya, pupuknya, racunnya tiap minggu Pak. Habis modal beko tu Pak untuk berlado tu. Tapi kalau pisang, enggak. Tanam satu, dia tumbuh dan berbuah terus. Dan tak ada modal, tak ada biaya. Jadi orang beriman tu, Ibu calon ahli surga tu hidupnya tak membebani orang. Manfaat hidupnya banyak, beban ke orang tak ada. Iku hidup lah tak paguno jadi beban orang. Ini jadi masalah tu Pak. Batang pisang tu, pohon pisang tu begitu. Hidupnya bermanfaat tanpa membebani siapapun. Dan dia bisa tumbuh di mana saja. Di gunung tumbuh, di pinggir pantai tumbuh, di tanah baik tumbuh, di tanah kering tumbuh dan berbuah. Tak memilih tempat tinggal. Ya.
Kalau ada orang saleh ditinggal di lingkungan orang saleh itu biasa. Ini saleh di lingkungan orang-orang jahat, itu luar biasa. Pisang begitu. Dimanapun hidup, tidak memilih tempat tumbuh, dia bisa menjadi sesuatu yang berguna. Itu hebatnya pisang, dan itu kenapa penduduk sorga dihidangkan pisang pertama. Karena inilah kalian dulu ketika di dunia, seperti pohon ini. Itu filosofinya begitu. Ya, itu kenapa Allah hadiahkan mereka pohon pisang pisang yang buahnya bersusun. Jadi memang pisang ini istimewa, Pak Ibu. Nanti dihadiahkan lagi kita pisang. Cuman rasa pisang di sorga tidak sama dengan rasa pisang dunia. Beda. Kalau pisang di dunia sesikit dimakan jitu rasanya, Pak. Kalau pisang di sorga itu, ciek pisang itu digigit, setiap gigi 70 rasa. Nah, gitu. Jadi pisang itu ciek digigit 70 rasanya. Beku gigi ciek pisang ciek digigit 70 rasanya. Balik beda ada tadi itu. Nah, itu pisang. Ya. Nah, nanti Bapak cobalah ya kalau sampai situ. Nah, tapi nikmatlah. Lalu wazillim mamdud, ini tadi ya, mereka berada di bawah naungan, makanya di surga itu Bapak Ibu tidak ada panas. La yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Karena matahari tidak ada di sana. Matahari ini Bapak Ibu kenapa tidak ada di surga? Karena matahari kok dia timbul tenggelam, itu menambah usia orang. Usia kita ini bertambah Bapak Ibu, karena matahari terbit dan terbenam. Terbit matahari bertambah usia kita. Ya. Terbenam matahari berkurang usia kita. Begitu terus sampai kita mati. Di sorga tidak ada penambahan usia, karena matahari tidak muncul lagi. Yang ada hanya sejuk. Seperti kita berada di bawah bangunan yang tidak ada itu cahaya, yang tidak ada itu sinar keras, tapi terang. Itu namanya zillim mamdud. Bahwa kalau terbit matahari, terbenam matahari, usia kita bertambah. Di sorga itu usia kita sama dan tidak pernah ada penambahan usia. Bahwa kalau ada penambahan usia, mati kita nanti Pak di sorga itu. Nah itulah rahasianya. Kenapa di sana hanya ada zillim mamdud, tempat teduh yang teduhnya sangat panjang. Tidak pernah kita menemukan ada terik matahari di sana. Tapi teduh sejuk saja. Seperti kita Bapak Ibu di mall. Bapak Ibu kalau masuk ke mall itu Pak, lupa maghrib isya Pak. Tak tentu sih maghrib isya ya malam siang lah Pak. Masuk apa ke mall itu tak cahaya? Ya. Lah kalau apa di mall itu lah kalem sih di luar nak. Padahal dilarang di mana rancak di dalam. Ya tu. Apalagi mall-mall mewah tu Pak, seperti Pondok Indah tu Pak. Apa pergi Pondok Indah tu tak tahu beko tengah malam lah tu. Jangan calik-calik jam. Sama saja Pak. Siang jam malam dalam tu. Kira-kira begitulah gambaran sorga. Makanya wazillim mamdud, mereka berada di bawah naungan yang terang tapi tanpa terik. Dan itu panjang. Kira-kira begitu. Kemanapun mereka menghadap, tidak akan ketemu terik cahaya matahari. Yang ada hanya sejuk, tenang, dan cahaya. Nah, begitu. Wama'im maskub, dan air yang selalu tercurah. Ini bedanya dengan asabikun kemarin Pak Ibu ya. Kalau asabikun tu yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Ketika mereka sudah duduk di dipan-dipan, dipijit, direlaksasi dan segala macam sambil ngobrol, maka berkelilinglah pelayan-pelayan surga membawakan minuman dengan cerik dan piala-piala. Jadi kalau asabikun airnya diantar oleh pelayan, dituangi oleh pelayan. Kalau yang ashabul yamin airnya tercurah seperti keran saja. Nah, beda kan? Beda nih Pak, agak sedikit turun ini mutunya. Kalau yang kemarin ya kan? Tinggal tunggu saja pelayan, lalu diantarkan pakai gelas, dituanginya, diantarkannya kasih ke kita. Kalau ini kita buka keran dulu, ada, ambil minum. Gelas tersedia, minuman tersedia, keran ada, tapi pelayan tidak datang. Nah, yang kemarin ada pelayannya. Nah, ini bedanya, kenapa? Karena tingkat jihadnya berbeda. Mereka tuh orang-orang dulu tuh lebih hebat dari kita, makanya mereka banyak masuk asabikun. Tapi tidak ba'ala, asal dapat surga walaupun yo keran lah tidak ba'ala. Ya pada neraka apa Ibu? Ya dah. Ya keran kan kepayawan buka keran tu. Yalah, tidak ba'ala. Ya kan? Lagian keran di surga tu jangan sama jo keran Jawa apa Ibu? Baputa mereka ndaknya pakai remote control sadonya, Itu. Ya kan?
Beko dia aran saya kan kamu muncung oleh. Menembak saya kamu muncung Pak Ibu. Kan bisa ya tu. Pokoknya Pak Ibu jangan camel ya sama masuk aman. Pokoknya masuk dulu. Ya tu. Tapi intinya memang tak sama fasilitasnya. Makanya wa ma'im maskub, airnya itu tercurah. Tapi tidak diantarkan, tercurah saja, tidak diantarkan ke mereka. Nah, yang diantarkan kok yang beda, Ibu. Ya enggak? Itu makanya kami kok bukan tidak bisa mengambil air minum, kami menyuruh ibu itu supaya kami bahagia, ibu layani. Itu, kebahagiaan itu pada pelayanan. Kalau ambil minum, kamu bisa berjalan maka dapur tu dekat payah lu kaki kamu kuat urut mah. Tapi ketika istri kamu yang menghidangkan kamu beda rasanya, Ibu. Ya beda rasanya, Ibu. Nyai kok samanya, Ibu. Cuman ketika dia dihidangkan orang rumah, awak ambil ke dapur seorang beda minumnya tu, Ibu. Ya. Apalagi kalau Ibu bahasanya lebih hebat lah kan. Silakan minum yang ebeb. Itu rasa apa minum kau apa kau? Air putih kau rasa jus. Jadi bukan soal minumnya itu Bapak Ibu, ya toh. Ya pelayanannya itu. Di restoran itu yang mahal itu bukan makannya, Ibu. Layanannya itu, ya toh. Ya, kita datangnya disambut, duduk langsung ditanya. Pak, mau pesan apa? Gitu toh. Sebentar Pak ya, ditunggu ya. Alat ibunya tuh Pak. Pak silakan dicicipi, terima kasih. Itu tuh yang tidak ada di rumah kadang-kadang. Ambil di magic surang, ambil di kuali surang, kunyah surang, dulu surang, cuci tangan surang, panggil lo ke dapur piring tu. Maka apa-apa, jangan lama-lama di dunia aku cukup kamu deh kalau kau. Suruh gua ada pelayan awak. Nah jadi Bapak Ibu, itu kenapa istimewanya itu asabikun dilayani. Bukan soal beda menu surga itu mungkin nikmatnya kesamuanya Bapak Ibu. Cuman pelayanan kok beda tuh. Itu makanya ibu-ibu memang penting melayani suami itu. Ya kalau soal mambil makan, mambil minum itu mengurus badan itu bisa aja itu. Cuman ketika ibu layan itu nilai bahagia itu berbeda. Begitu. Ya, kadang ibu-ibu ketika muda lai dilayani kan, ketika lai pejabat tunjangan lai banyak. Dah pensiun tak boleh. Bertanya-tanya saya tak boleh. Pulang-pulang lah, pai-pai lah tu. Gitu. Itik nak bertalu lah. Ya tu. Dulu itik kau bertalu dah pulang sanjo cari. Kini itik kau dah bertalu lah pulang-pulang lah dak lah itu. Ya tu. Marah saya apa-apa lah kayak empat demo. Itulah. Itu jadi surga tu kenikmatan, ya kepuasan. Nah itu ya kenapa beda pelayannya Pak Ibu ya. Jadi di sini wama immaskub, ya airnya tercurah, tapi tidak dikasih oleh pelayan seperti asabikun. Lalu kata Allah Pak, wafakihatin kasirah. Mereka dapat buah-buahan yang banyak. Nah sifat buah-buahannya banyak. Kalau asabikun kemarin kita bicara sifat buahannya wafakihatin mimma yatakhayyarun. Buah-buah yang dipilihkan. Beda ya. Ini buahan yang banyak tapi tidak dipilih. Banyak tidak dipilih. Yang untuk asabikun dibedakan. Buahnya dipilihkan dulu. Kalau yang dipilih itu tidak mungkin buruk dipilih anak. Ibu kalau suruh milih baju, ibu dulu ambil baju kah pilih lah ibu. Nemburuk pilih. Tak mungkin, pasti rancak dipilih. Nah begitu pula untuk asabikun dipilihkan dulu yang rancak-rancak, yang bangkok-bangkok, yang gadang-gadang. Lah diserahkan ke asabikun baru sisanya untuk ashabul yamin. Beda aja tu Pak. Ya. Ini banyak juga. Ya, cuman tidak dipilihkan. Ya, karena ini orang pilihan asabikun tu, maka buah-buahnya dipilihkan pula. Ini asabikun sama dengan kalau beralik, Bapak Ibu di gedung, kan ada ruangan VVIP tu. Itu mereka tu. Dan tu tak banyak orang tu menu di VVIP tu beda tu Bapak Ibu. Layanannya beda tu. Ya tu. Kelompoknya penyambutannya beda tu. Souvenirnya mungkin beda aja tu. Amplopnya beda lah tu mah. Dan tu dah sama amplop lah Pak. Ya. Masuk orang VVIP itu tidak bisa sama amplopnya orang umum loh Pak. Makanya pelayannya khusus. Nah di surga juga ada itu kelompok VVIP itu.
Ya as-sabiqun itu kelompoknya VVIP namanya. Nah, kelompok kita ni kelompok umum saja. Ya tak? Makanya buah-buahannya pun bersifat umum tanpa diberi sifat spesial. Kalau as-sabiqun dikasih sifat buahannya yang dipilihkan. Khair, yang terbaik buahannya. Yang bangkok-bangkok untuknya dulu. Itu. Jadi besok Bapak Ibu akan menyasar menjadi serugu orang beda Jawa tu menyasar je so. Gitu. Kenapa Bapak bertanya, Pak sama-sama di Al-Qadar kan, sama-sama jamaah risiko, tapi Pak kok beda serugu? Bertanya lah Pak kok beda serugu? Pak kok rancak dapat? Dulu ambo kan tahajud tiap malam. Enak. Ke cik Pak ni kok dan dari tahajud lo cik Pak tu. Iya, tapi dia sudah tahajud tu baca Quran. Yo dia lalu lihat cik Pak ni kan doa tu kan beda tu Pak. Ada orang sudah baca Quran, sudah tahajud baca Quran. Ada sudah sudah tahajud lalu lihat. Mana sama surganya? Tidak. Beda Pak. Sama tadi. Wah sama salat maghrib berjamaah, sama masuk surga Pak. Tapi sudah maghrib lari lain. Nah Pak kok tinggal dengan ceramah tu tak sama surga. Malam sama surga tu Pak. Tak sama jihadnya lah. Makanya nanti orang yang masuk surga itu pun walaupun penyesalan tak ada, tapi melihat surga kawan lebih hebat tu karena memang Allah sebut begitu. Muncul juga lah rasa sesal. Kenapa saya tidak beramal seperti dia? Andai saya beramal seperti dia, tentulah surga saya seperti dia. Tapi tidak apa-apa, sudah masuk pun sudah alhamdulillah. Tidak akan menyesal juga. Bahkan kata Nabi, kalau ada orang tidak usah masuk surga, diberikan kesempatan bernaung saja di bawah pohon tadi, Sidri Makhdud tadi, cukuplah itu kenikmatan terbesar bagi dia, tidak perlu minta yang lain. Tak perlu dia masuk surga, tak perlu mencicipi aroma surga, cukup dia berteduh di bawah pohon di surga itu. Sudah cukup. Tak perlu dapat istana. Saking nikmatnya, kira-kira begitu. Ya hanya berteduh di bawah pohonnya itu, nikmat. Apalagi sudah dapat yang begini, dapat buah-buahannya. Yang sifat buahannya bagaimana? La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Tidak putus-putus makannya. Jadi buah di sana tu Ibu ndak ada musim. Durian musim tarui, ya toh apa mangga musim tarui, ndak ada musim. Di dunia aku kalau durian kini bisa ada Ibu. Ndak musimnya lah. Ya tak? Tunggu musimnya dulu. Oh teragak durian kau. Tunggulah 6 bulan lagi Ibu. Mati je lah. Ini ndak musim ndak ada. Pokoknya makan buah non-stop melamak tuah. Ndak ada musim. Apa saja makan buah Bapak Ibu ingin langsung hadir dia. Tanpa ada putus, tanpa ada musim. La mamnu'ah. Ndak pula terhalang kita makan. Bapak Ibu kalau makan buah di dunia kok banyak buah-buahan yang ndak bisa kita makan. Banyak. Karena tubuh kita bermasalah dengan makanan itu. Ya. Saya termasuk yang tak bisa makan durian. Oh, kalau makan durian, Ibu, salah kapal lu amburnya. Tak golek bos tu. Tu dak lama perasaan boleh tu. Berarti mamnuah namanya itu. Terhalang makan durian. Di sorga semua makan buah tanpa ada halangan. Kalau tak ada kolesterol situ leh. Tak ada asam urat. Tak ada tensi, tak ada. Tak ada dokter spesialis, tak ada. Kamu enggak dokter situ, Pak. Ya, nah. Pokoknya kita tidak ada, nikmat saja. Tidak ada batasan. Buah tidak ada batasan jumlah dan tidak ada pula batasan tubuh untuk mengkonsumsinya. Bahkan yang kita makan itu seperti saya ceritakan, itu tidak menjadi kotoran, hanya menjadi sandau atau menjadi keringat. Ya toh? Nah, begitu kita makan buah, kita sandau, yang sandaunya pun lebih harum dari kasturi. Tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi orang di Serugo sudah makan durian, sandau apa Ibu? Ketujuh orang. Oh, rancak. Itu. Jadi di dunia sandau orang tu jadi parfum Pak Ibu. Laka jadi hebat di dunia aku sudah makan durian sandau Pak. Oh, berang orang kawan. Ya. Nah, itulah hebatnya. Lalu kata Allah, wa furushim marfu'ah. Nah, furus ini Pak Ibu, ada beberapa pendapat ulama di sini. Pertama mengatakan mereka dapat kasur yang tinggi. Jadi mereka diberikan tempat tidur firash atau furus yang tinggi. Yang kata Nabi tingginya itu 500 tahun perjalanan. Kasur, tempat tidur kita itu memang ditinggikan Allah. Kenapa tempat tidur ditinggikan Bapak Ibu? Karena semakin tinggi sampai lalu kok semakin nyaman lalu. Bapak Ibu kalau ingin tidur nyenyak pergi ke puncak gunung. Tidak ada bising, tidak ada ribut, tidak ada nyamuk.
Pailah ke puncak gunung tu, tak ada nyamuk lah, Pak Ibu. Tak taluk nyamuk situ lah. Di mana ke pasarang situ tu, puncak gunung tu. Makanya surga tu tinggi. Fi jannatin aliyah. Surga tu ditinggikan Allah. Makanya kalau di hotel menginap rancak di puncak. Ya, pemandangan rancak. Udara rancak. Ya nak? Makanya Bapak Ibu, surga itu ada air kan? Ada air karena gedung tinggi itu Bapak Ibu, view yang paling rancak tu menghadap ke air. Makanya hotel pangeran tu yang menghadap ke laut dan menghadap ke jalan beda harganya kamar tu. Saya lah Bapak Ibu. View. Ya. Memang begitulah aturannya. Maka surga yang tinggi itu tajri min tahtiha al-anhar, di bawahnya sungai. Karena yang enak di tempat tinggi itu melihat ke sungai. Gitu tu Pak. Itulah Bapak Ibu, makanya apa Bapak Ibu ke Ibumi di Padang Panjang. Ke sungai madok dak doi bangunan cik baru kini tu. Kan ke bawah tu sungai tu. Memang begitulah manusia. Itu dulu Nabi Adam pernah tinggal di surga. Surga nampak situ, maka dibuat ada cucu situ kini. Surga di dunia ke. Makanya gedung-gedung tinggi itu biasa desainnya ke sungai tu Pak Ibu. Ya. Atau dibikin di pinggir-pinggir sungai, di tepi-tepi pantai itu memang begitu. Nah, makanya kata Allah mereka ditinggikan kasurnya supaya tidurnya nyenyak. Pemandangnya bagus, udaranya bersih. Nikmat. Ya. Sehingga kalau di tempat tinggi itu Ibu, serangga ada banyak. Ya itu. Pokoknya nyaman lah. Kalau dapat furus tu. Itu makna pertama. Tapi furus di sini sebagian memahami bukan maknanya tempat tidur, tetapi wanita dunia. Makanya setelah itu inna ansha'nahunna insya'a. Baru nyambung dia. Kami tumbuhkan perempuan itu dengan bentuk yang muda dan baru. Jadi furus ini Pak Ibu, orang Arab begini dulu. Istri ini, sebutan istri bagi orang Arab, kadang disebut pakaian. Makanya, hunna libasul lakum. Istrimu adalah pakaian bagimu. Jadi istriku orang Arab kadang menyebut pakaian. Kadang orang Arab menyebut istriku saruang. Ada orang Arab itu menyebut istrinya saruang. Ya, kain saruang. Ada juga orang Arab itu menyebut istrinya dengan sebutan furush, tempat tidur. Ada rumah, litaskunu ilaiha. Jadi istriku rumah. Sama jawab apa? Orang rumah awak disebut orang rumah. Enggak? Atau induk bareh. Enggak? Apa? Orang Arab juga begitu. Induk bareh itu katakan apa nama itu? Tukang simpan ya. Awak mencari di luar. Induk kan dulu awak kan gitu ketek-ketek dia GPT di orang kan. Okey cik amak simpan kemari tu cik amak. Kau lagi kawat itu hilang PT dulu tu amak tu dulu tu. Kau dapat PT hari raya tu. Awak kan ketek-ketek tu. Banyak aku lagi PT orang raya tu. Mak, kau ada lagi PT. Kemari dulu cik amak. Simpan mak tu. Tapi disimpan kau hilang saya tak ada balik-balik kawat le kamar PT kau. Itu makanya induk bareh namanya. Jadi apa bakure mencari bareh keluar. Dulu kan bakureh nama Pak mencari bareh. Bareh yang dapat di luar aku dulu kan orang menjawi upah ke sawah. Enggak begitu? Menjawi upah pergi ke ladang orang. Baku dia pergi bareh. Bareh yang dapat di luar aku setor ke orang rumah mah. Ya toh? Setor tampik menyetor ko namanya induk bareh. Itu makanya istri disebut induk bareh. Ya. Jadi macam-macam kan nama istri itu. Ada orang rumah, ada induk bareh bagai. Orang Arab juga begitu. Kadang istri itu disebut dengan pakaian. Kadang disebut dengan furus. Ya, furus itu artinya tempat tidur, kasur. Gitu. Nah, kalau begitu, kata Allah, ini mereka nanti dikumpulkan dengan istri mereka. Yang istri mereka itu marfu'ah. Yang nilainya beda dengan istri yang di sini. Nilainya sudah tinggi. Marfu'ah. Jadi istri yang di dunia ini dengan istri yang di surga beda jauh nilainya. Sebab begini Pak Ibu. Wajah kita, kecantikan ini diciptakan Allah itu 100%. Dari 100% kecantikan itu 1% turun ke bumi. Dari yang 1% itu Nabi Yusuf dapat 50%. Yang 50% kita bagi sama-sama. Mau bantu aja kok. Dari yang 50% itu Pak.
Nabi Yusuf separuh dapat tuh. Yang 99% disimpan Allah di sorga untuk nanti, ibu-ibu. Makanya ibu-ibu nanti kalau masuk sorga, bidadari itu dak seujung kuku ibu. Kenapa? Wa furushim marfu'ah. Perempuan di dunia kalau masuk sorga, marfu'ah. Melebihi semua wanita yang ada di sorga itu. Marfu'ah. Makanya ibu tidak usah khawatir. Kalau ibu masuk sorga bersama kami, dikasih pun 1000 bidadari, bidadari itu tidak ada indahnya bagi kami ketika memandang ibu. Nyurang kok nampak rancak, di orang rumah kurang rancak. Iya Pak. Kalau orang rumah wak rancak di orang kok, tidak mungkin macam di orang kok rancak loh Pak. Itu. Tak betul Pak ya. Iya. Ini istrinya lebih cantik dari bidadari. Allah sudah sifati marfu'ah. Wa furushim marfu'ah. Dah hebat tu Pak. Jadi ibu tu jangan khawatir. Kadang ada ibu kau yang camil lah dah. Pak Ustaz, besok apa-apa disuruh gua dapat banyak bidadari. Itu kami ngazas situ lah ya. Kayaknya dia aja kami situ lah. Ibu dah usah khawatir. Ibu kalau masuk surga Allah sudah sifati. Wa furushim marfu'ah. Nilai ibu marfu'ah di atas semua wanita yang ada di surga. Itu makanya rugilah kalau seorang laki-laki tidak menjaga istrinya ya sehingga berpisah di akhirat. Makanya kata Allah kan begitu kan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah ya dirimu dan keluargamu, istrimu. Itu kenapa kata Allah manusia yang paling bahagia siapa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Mereka masuk surga bersama istrinya. Itu yang bahagia, bukan masuk surga dapat bidadari. Enggak. Mereka masuk surga dengan istrinya karena istrinya lebih cantik dari bidadari itu. Maka yang dapat bidadari nanti walaupun 1000, aduh apa-apa je istrinya di surga tu apa? Menyesal. Ternyata istri bapak tu memang lebih cantik dari bidadari yang pak punya. Maka ibu dah usah khawatirlah. Ibu dah bantu ikut surga, lu bantu ikut. Kalau bantu ikut enggak akan masuk surga. Ibu diganti, makanya inna ansha'nahunna, kami bangun dia kembali dengan bentuk baru. Allah sebut begitu. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami bentuk dia lagi dengan bentuk baru. Tak bentuk seperti ini, Bu. Ya. Seperti apa bentuk kita di surga wallahu alam. Makanya nanti ada sebuah hadis Bapak Ibu, ibu-ibu di surga itu nanti setiap hari Jumat berkumpul di mall. Ada pasar, ada mall, ada Transmart di surga itu nanti. Baca oleh ibu kamu. Ibu kan suka ke mall kan? Iya, nanti ada mall di surga itu. Apa yang tidak ada apa ibu? Setiap hari Jumat, ibu berkumpul di mall itu nanti itu. Ngumpul di mall itu. Untuk apa ngumpul di mall? Bukan untuk belanja, untuk cari-cari orang. Ya, cuci mata. Nah, begitu ibu duduk di mall, datanglah angin bertiup. Lalu menerpa wajah ibu. Dan ketika wajah ibu diterpa angin itu, wajah ibu menjadi lebih cantik 70 kali lebih cantik dari seminggu yang lalu. Setiap hari Jumat ibu tambah cantik. Jadi ibu kok operasi plastik setiap Jumat. Cahaya lah ibu, calik lah saya cahaya. Ya tu. Jadi ibu ini nanti setiap Jumat itu langsung operasi plastik otomatis. Datang angin lebih cantik. Bidadari itu tidak bertambah kecantikannya. Sejak diciptakan Allah sampai kapanpun bidadari bentuknya begitu saja. Ibu-ibu yang masuk surga di dunia ini setiap minggu 70 kali pertambahan cantiknya di minggu yang lalu. Kalau di dunia sekarang dah ibu-ibu tiap minggu makin apa namanya itu ya? Payah lo membahasakannya. Pokoknya kalau di dunia aku ibu-ibu makin minggu makin berkurang. Tak makin naik lah. Cayolah kamu. Ambo tak pernah mendengar ibu-ibu dipuji makin tua makin rancak. Ibu kan tak ada lah tu ibu. Tak. Karena tak begitu. Kalau di surga tak. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami bangun dia terus maksudnya ditambah terus cantiknya, ditambah terus. Sehingga kami ini tidak merasa bosan juga dengan ibu. Ya kalau citu-citui bantunya saya bosan Pak. Ya nak. Makanya awak baca kak aku ibu dia lah bosan tu. Dia tiap hari masuk itu gitu sebentuknya.
Ya nak. Itu makanya ya kadang-kadang meninggal orang rumah aku perlu je Pak. Kalau lawan sobok baru duduk balik. Itu. Maka baca kak je orang rumah aku Pak. Itu penting. Bacalah surat At-Talaq Ibu. Surat At-Talaq ayat 1 itu di penghujungnya, kalau kamu menceraikan istrimu, mudah-mudahan Allah memperbaharui urusanmu, kata Allah. Justru batangka, bacakak, bacarai kau perlu Pak supaya baru terasa balik. Cubalah cakap Pak dah saya. Sudah bercakap tu dah baru rasanya ya? Iya Pak. Jadi perlunya perubahan tu Pak. Makanya di sorga ibu-ibu nanti berubah bantu ibu tiap minggu. Berubah. Itu makanya ibu perlunya berubah bantu sekali-sekali. Minimal rambut tu dicat. Maka Aisyah tu acuk pancat rambut tu. Aisyah tu rambutnya acuk dicat tu ibu. Tukar-tukar cat tu. Jadi ibu misalkan Senin kuning rambutnya, Selasa biru, ya kan? Rabu pink misalnya. Sehingga apa tiap pulang terkajut tadi jadi ibu baru tahu bentuknya gitu. Boleh macam rambut Ustaz boleh. Yang tak boleh tu warna hitam. Hitam tak boleh. Supaya berubah je bantu ibu tu. Memang di sorga begitu. Kenapa suaminya tak bosan dengan istrinya? Tiap minggu bentuknya diubah Allah. Inna ansha'nahunna insya'a. Diubah terus. Itu kenapa disebutkan begitu? Ya. Ada wanita tu dia difermak setiap hari Jumat wajahnya. Lebih cantik, dia sudah cantik tapi tambah cantik. Masyaallah ya. Jadi ibu-ibu di dunia ini nanti memang ratu bidadari, ya. Nah, tapi ada yang memahami furus itu kasur, yang di kasur itu sudah tersedia wanita-wanita. Itu kan kebahagiaan tuh Pak. Awak masuk kamar Pak, langsung duduk wanita-wanita situ. Yang bisa terbayang dah Pak itu, barang gadang hati Pak. Buka kamar Pak, langsung berlimu ibu-ibu situ kan. Beko buka pintu kamar, beko di kasur ko lah dulu perempuan di situ duduk Pak. Sanang lah. Iyalah, misalnya apa-apa kan asal buka pintu kamar menunggu sampai di apa tu kan, di tampek lalu tu. Badak ka sanang tu Pak. Badak ka sanang tu Pak. Eko waktu masuk kamar Pak, ni bukan tadi mahnya Pak. Lata kalau alunya masuk kamarnya lah. Ya tu. Anda wafurusim itu maksudnya kasur yang di situ sudah duduk standby perempuan-perempuan. Itu maksudnya, bukan kasur kosong. Jadi di sorga itu Pak, satu apa membuka kamar, langsung di kasur-kasur itu ada wanita-wanitanya. Ini gambaran kenikmatan, kebahagiaan Bapak Ibu ya. Itu makanya laki-laki yang paling bahagia itu ibu-ibu, mohon maaf ya. Ketika dia membuka kamarnya, istrinya sudah duduk di atas tempat tidurnya. Itu laki-laki yang paling bahagia. Aiko ndak apa lama di kamar bertelepon ibu kamar aku ya. Pulanglah Pak. Yang bahagia tuh kami masuk kamar, ibu sudah di atas kasur. Itu. Ya tapi ya kalau lagi gaya itu bah jadi atur salah lah. Ini mudah-mudah lah. Kalau lagi gaya kan tak masalah padahal itu. Tapi memang begitulah gambarannya. Sorga digambarkan Allah begitu. Dan kita Bapak Ibu bisa menciptakan sorga di dunia. Ini bukan hanya sorga di akhirat, di dunia ini kita bisa ciptakan sorga dengan format yang Allah ceritakan ini. Begitu. Nah, faja'alnahunna abakara, perempuan di sorga itu selalu perawan. Dia tak pernah perawan terus. Karena begini Pak Ibu. Karena memang laki-laki ini Pak Ibu memang perawan itu kan menjadi bahagian ya, simbol kenikmatan, kebahagiaan. Jadi ibu ini perawan terus. Ya. Digauli perawan tak ada berhenti. Tak ada di sana operasi, ada. Semua perawan terus. Dan yang hebat lagi uruban atraba. Uruban ini Bapak Ibu ya. Ini agak sulit saya menjelaskan Bapak Ibu ya. Uruban ini dari kata Arab itu artinya pedalaman orang kampung. Jadi ibu-ibu nanti seperti wanita desa, polos. Kalau diajak bicara itu enak.
Kalau wanita kota yang terdidik, apalagi profesor, Pak Ibu, kalau diajak mengecek, awak patah-patahan panjang saya. Anjak tak mengecek, ini orang, ya enggak. Kalau uruban tu ndak kok mengecek awak sebagai suaminya, iyo dah. Iyo tu dah. Punya ndak tahu saja, Pak. Curang desa. Sehingga kalau mengecek, Pak sana ngati kalau isi itu, Pak. Iyo dah yo. Iyo dah yo. Cutu Pak. Cutu Pak. Kadang ada perempuan di dunia aku, Pak nyoce saya mengecek. Mengecek Pak nyoce patahan panjang saya. Jadi kebahagiaan yang paling hebat tu kalau seorang suami mengecek, ibu citu, ibu condak tahu. Baru informasi di, yo Pak yo. Citu ibu Sehingga Pak aku tu semangat mengecek. Sampai apa mengecek? Paham ibu kan? Iyo Pak, baru paham baru Pak. Itu aku dapat kan paham ibu Pak. Dari dulu dia mengerti dari depan saya. Itu awak semangat mengecek Pak. Nak betul lah. Jadi masalah Pak. Jadi perempuan di sorga tu ibu-ibu besok perangai ibu tak mau dikini lah. Ya. Ibu nanti tiba di surga perangai ibu citu. Kok mengecek kami? Iyo Pak yo. Iyo. Kok kini ndak? Awak mengecek lah panjang Pak. Dah lama dan tahu tu mak cik ibu. Iya. Di WA sih lah banyak lah baca tu mak. Nyopat tahan Pak. Itu. Jadi begitu. Jadi ibu-ibu kalau ingin membahagiakan kami seperti di surga tu begini boleh. Kok mengecek kami ibu pura-pura ndak tahu apa yang kami kecek tu. Sudah tu, terima kasih banyak Pak yo baru tahu apa baru tu mak. Itu apa tu tak tanggung enggak ada hati tu. Itu. Itulah wanita sorga Pak Ibu ya. Atraba kok sebaya perangai samo, pangana samo, bantu samo. Jadi kalau perempuan nanti Bapak Ibu, laki-laki kalau punya istri lebih dari satu, itu samo saya Pak, umur samo, perangai samo, ya baun samo. Karena ada ibu-ibu Pak, kalau laki-laki punya istri lebih dari satu, kadang bantu beda pasti itu. Baun pun beda ya, cik bon balsam, ya kan, cik bon parfum itu kan beda ada Pak. Di surga enggak Pak, masalah ya. Lah masuklah waktu Isa Pak. Segitulah dulu Pak Ibu ya. Ya jadi memang begitulah ya gambaran tentang ashabul yamin ya. Ya ada Bapak Ibu belum masuk surga, tapi surga bisa dirancang di dunia inilah ya gambaran surganya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.